Jadi bagaimana kita kondisinya? Kemana kita minta bantuan dan evakuasi? Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Kalau sekarang ini usaha saya menyangkut di bidang alat-alat nelayan, alat tangkap ikan, jala lempar itu. Kalau bahasa orang Banjar itu lunta namanya. Sama dengan pukat ikan juga kita bikin, dan beberapa kerajinan tangan di daerah lokal kita, Amuntai. Dulu tuh sangat sulit mempromosikannya karena internet belum ada, terus satu-satunya jalan itu turun langsung ke lapangan. Dengan adanya internet ini lebih memudahkan pekerjaan kami dalam promosi yang belum kami jangkau. Orang luar daerah seperti di Jawa itu jadi tahu kerajinan kita yang ada di Hulu Sungai Utara ini. Pernah berhubungan dengan orang Malaysia, itu paling jauh. Mempromosikannya itu lewat sosial media seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, itu kita ada di sana. Kalau langganan yang sudah jadi itu memesannya lewat WA atau lewat Facebook juga bisa, marketplace. Manfaatnya itu sangat banyak, sangat membantu bisnis kami di bidang perikanan ini. Sekarang lebih cepat lah, putaran bisnisnya itu lebih cepat. Kawan-kawan sahabat RTI, sekarang Bang Den masih berada di Kalimantan Selatan. Sekarang lagi mau mencoba yang namanya jalur baru dari kota Banjarbaru ke Batu Licin. Ini sebetulnya jalur alternatif yang sedang dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan. Ini akan memangkas waktu yang sangat singkat, kabarnya begitu. Jadi ini memang banyak akan melewati gunung-gunung, hutan-hutan yang medannya itu masih sebagian jalan tanah, sebagian sudah diaspal. Kalau musim hujan kayaknya sih cukup licin ya, tapi kemarin kalau kita lihat dari hasil riset-riset sepertinya Seruling Senja mudah-mudahan bisa melewatinya. Sebagian bilang belum bisa dilewati mobil, sebagian lagi bilang katanya kalau untuk mobil 4x4 bisa lewat. Ini sepertinya udah masuk areal yang sepi dan udah jarang warung nih. Kita kayaknya perlu perbekalan nih, karena kita nggak tahu di depan kan takutnya nanti kejebak di jalan lah, atau terjebak di lumpur lah, atau bagaimana. Sepertinya sudah memasuki kawasan hutan kah atau apa, tapi karena dari tadi kita lihat udah sepi sekali, sudah tidak ada lagi penduduk. Tapi sejauh ini jalan masih mulus dan sinyal sudah tidak ada. Akhirnya kita ada ketemu warung. Kita sekalian parkir, mau cari informasi di sini dan perbekalan. Karena kita nggak nyangka tadi kalau tahu sesepi ini mungkin kita dari kota kita udah siap-siap. Tapi Lagi di atas. kita nggak ada warung lagi di atas. Ya, kalau dari sini masih ada. Sama sekali nggak ada jaringan. Kita nggak tahu nih nanti sampai di mana ada jaringan. Coba kita tes aplikasinya Mitratel. Ini ya. 0. Telur asin. Kata ibu ini ada 5 kilo lagi yang belum diaspal. Kita cek dulu lah cadangan stok logistik kita, karena Kabeda nggak ada, kita nggak tahu ya, nggak hafal ya. Aman, nggak ada yang pecah. Semakin lama semakin sepi, tidak ada kendaraan lain kami jumpai. Sinyal telepon dan internet sudah tidak ada sejak tadi. Hanya sesekali masih ketemu dengan pekerja jalan dan alat berat. Sejauh ini pemandangan cukup lepas, bisa melihat kejauhan karena kontur yang berbukit. Tanah merah, nanti di depan akan banyak lagi katanya, bukit-bukit yang dipotong untuk membangun jalan ini. Ini mapnya udah kacau. Kayaknya kita coba tanya, nih mumpung masih ada warung di situ, kayaknya warung terakhir. Kita tanya lagi deh. Ada warung di sini, kita izin bertanya dulu ya. Numpang tanya, kalau arah ke Batu Licin kemana? Ini. Oh ini ya? Ya ini tadi pas aja. Itu? Ya langsung. Kalau sini? Sama aja, cuma kan di sana masih sakit.
Oh. Bisa aja juga, cuma ini nyaman dah jalan. Ini nyaman sini? Sudah jadi. Oh, tapi bisa Terus saja. bisa lewat mobil? Sudah bisa. Oh, sana juga bisa, tapi katanya jalannya kecil. Kalau mau lebih nyaman, memang kalau mau lebih nyaman tuh jalan yang lurus tadi tuh. Oke, terima kasih. Kita di kilometer 17, kita ambil jalur yang tadi betul. Tidak terbaca ya sama Google Map tuh. Udah kacau dia. Ini mobil apa nih? Angkut aspal kayaknya. Tiba-tiba saja kami bertemu dengan rombongan truk yang banyak sekali sedang berhenti. Ada apa ini? Bisa lewat nggak nih? Ini kita lihat banyak sekali antrian truk-truk. Katanya ada jembatan putus di depan. Tapi kita juga ketemu penonton road trip Indonesia nih, driver-driver ini nih. Seruling senja. Mantap. Mantap keliling Indonesia. Ini lagi bawa apa nih? Bawa material. Material? Iya. Material untuk jalan? Ya, untuk perbaikan jalan, untuk jembatan. Oh, jembatannya putus? Ini jembatan darurat yang sampingnya, yang bikin jembatannya tuh kan dibikin darurat. Oh, Nah, ini kebetulan jembatannya lagi putus habis hujan malam tadi. Ayo kita foto dulu, foto dulu. Penonton road trip Indonesia sampai di sini. Ya. Ini udah pedalaman Kalimantan ini, Gijak? Ya, pedalaman Kalimantan. Jarang dilewatin orang ini, belum ya? Ya. Heri Prahara TikToknya. Dulu dirga TikToknya. Nah, ini Itu 5844. Kami lanjut dulu ya? Iya, Pak. Oke, bisa lewat yang penting ya? ya. Bisa lewat, Kak. Bawahnya itu masih ada warnanya. Jalannya lurus. Lurus. Wow, ternyata jembatan putus dan tanah merah yang basah sekali. Kami coba ikut saja arahan driver truk material ini. Ada jembatan putus, guys. Mudah-mudahan kita bisa lewat di sini. Kalau kami hanya sendiri, tentu kami sudah putar balik melihat jalur off-road seperti ini. Ini jalannya lagi diperbaiki karena hujan, katanya karena hujan jadi rusak. Mudah-mudahan ke depan tidak terlalu banyak kondisi seperti ini. Oh, banyak? Banyak lagi, Pak. Masih banyak, guys. Jembatannya lagi dibangun, sementara kita pakai jalan ini dulu. Wah. Mobil kecil bisa lewat? Bisa. Bisa ya? Hebat drivernya. Oke, sekarang giliran mobil kita, doakan ya, Seruling Senja bisa lewat. Wow, Seruling Senja berhasil lolos, tapi ternyata betul kata Pak driver tadi, masih ada banyak lagi rintangan. Lewat kita slip, mana kita nggak bawa trap lagi. Kita tolong tarik kali ya sama abang itu ya. Oh, nggak bisa. Iya, bannya udah ini, dia bannya udah donat. Jadi bagaimana kita kondisinya? Kemana kita minta bantuan dan evakuasi? Pinjam tali, Pak. Ya. Harus pakai tali, guys. Nggak bisa lewat ya. Kalau ini lewat, kalau ini bisa lewat ya. Belum lagi. Oh, mau coba juga ya? Iya. Menunggu. Licin, Iya, menunggu kering. panas dulu. Oh iya betul. Abang-abang ini dia nunggu panas dulu. Kita gotong royong baku bantu, guys. Aku jadi curiga, sepertinya 4x4 atau 4-wheel drive-nya Seruling Senja tidak berfungsi ya?
Akhirnya lolos. Cuman nggak tahu nanti ke depan masih ada berapa lagi nih yang model kayak begini. Suling Senja, gimana kamu, sanggup nggak nih sampai ke Batu Licin? Kalau tahap pertama aja udah begini. Tapi kalau teman-teman ini mau ke sana sih kayaknya bisa lah ya, kita saling bantu-bantu aja. Bang, Ya, nanti aku ikut rombongan abang aja ya, oke. supaya aman. Ya. Masih belum selesai perjuangan. Saya thank you dulu sama Bapak Beko ini. Istirahat makan siang. Iya, makan siang lah, Pak. Terima kasih ya Iya, sama-sama. sudah bantuin mobil kami. Ini buat beli rokok. Apa kan susah, Pak? Buat beli rokok Bantu aja. aja. Ayo udah nggak apa-apa, pegang aja. Berarti nanti ke sana masih ada lagi ya? Ada lagi sana. Yang tanjakan yang lebih parah lagi katanya Iya, ada. Bukit Papua. Nggih. Kalau hujan kan bisa. Ini ada yang bantu, siapa namanya? Pak Yanor. Pak Yanur. Kalau truk-truk itu dia kalau udah lolos satu dia bisa bantu sendiri ya. Bisa bantunya tarik-tarikan. Tarik-tarikan ya. Nah, mending putar balik, Pak, daripada pian sengsara di sana nggak ada rumah warga, masih hutan lah. Ya hutan Iya. orang kampung. Masih tanah merah masih. Oke guys, kita coba ikut rombongan driver truk ini. Mudah-mudahan cuaca cerah ya. Mau putar balik juga tanggung. Yang penting kita ada stok. Endok ada. Mie ada, aman. Ternyata banyak sekali rintangannya. Kalau tanpa driver truk ini ya kita mungkin nggak berani juga sih lewat sini. Ya, ini kenapa lagi nih? Kita lihat. Ini kayak jalur di Papua ini. Ternyata masih banyak rintangan berat di jalur ini akibat hujan lebat tadi malam. Aku mulai ragu Seruling Senja bisa melewati sampai Batu Licin. Apalagi truk-truk ini kabarnya tidak sampai ke Batu Licin. Rasanya tidak mungkin kalau sendirian di jalur ini nanti. Wah, kalau kayak gini sampai nggak kita ke Batu Licin nih? Di Batu Licin. Jalan gimana Pak ke sana Pak? Parah? Mau aja teman-teman. Akhirnya yang kami khawatirkan terjadi. Mulai ada suara berisik di roda depan Seruling Senja. Semakin lama suaranya semakin keras. Ini ada kendala suara-suara di depan. Jadi kayaknya Kalau nggak rem kelahar ini. kalau nggak rem, kalau nggak kelahar, kata bapak ini kita balik aja lah. Kita ini kan dulu. Solusi dulu Seruling Senja kayaknya nggak mungkin. Kalau dipaksain nanti makin susah. Nah, ya jalan ke sana lebih ekstrim lagi. Jadi kita putar balik ke Banjarbaru. Kemudian kita perbaiki dulu, baru kita lanjut lewat jalur biasa aja. Kalau mogok di sini bisa repot, tidak ada kampung tanpa jaringan telepon atau internet. Para driver truk ini tentu harus melanjutkan perjalanan menuntaskan tugas mereka. Point no return, maju kena, mundur kena. Mau kembali lewat jalur yang tadi tidak mungkin, maju apalagi. Untung kami bertemu dengan beberapa driver truk dari arah berlawanan. Kami diberitahu kalau ada jalur alternatif lewat desa pedalaman. Menurut mereka, jalurnya rata meski agak sempit, tapi truk dilarang lewat jalur desa itu. Wah, boleh juga. Kalau Seruling Senja mogok masih lebih aman di desa daripada di tengah hutan begini. Oke, gas. Aku akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat driver truk yang aku nggak tahu namanya siapa aja, begitu banyak tadi yang telah membantu kami, dan juga driver Beko. Terima kasih sekali, semangat baku bantu, salam sayang. Selanjutnya kami akan melewati jalur normal saja, jalur Trans Kalimantan antar provinsi, melalui Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Cerita ini adalah cerita tentang Mitra Tel.
Kita sekarang berada di daerah Antah Berantah. Tadi kita baru saja melewati perbatasan antara Tanah Bumbu dan Kota Baru. Sekarang kita baru ketemu Tower Mitratel. Karena dia ada di mana-mana gitu. Kita jalan dikit, lihat tower, udah ada Tower Mitratel. Apalagi fokus kita adalah yang pedalaman-pedalaman seperti ini. Jadi luar biasanya Mitratel itu dia berada sampai di pelosok-pelosok pedalaman. Dan juga saat ini kolaborasi antara Mitratel dengan dunia pendidikan itu sangat-sangat membantu. Mitratel dengan jaringan telekomunikasinya sangat berperan dalam menunjang dunia pendidikan di Indonesia ini. Untuk melihat segala sesuatunya, melihat pelajaran-pelajaran, informasi-informasi di internet dengan mudah sekali. Begitu juga kalau ada kelas-kelas online atau juga Zoom, ada webinar. Misalnya dulu kita kalau ingin menghadiri seminar harus datang ke kota mana. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi. Tinggal buka laptop, tinggal buka gadget, kita sudah bisa ikut seminar, webinar melalui Zoom. Itu salah satu peran Mitratel dan jaringan telekomunikasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Halo guys, selamat pagi. Sekarang kita berada di Tanah Laut, Playhari. Panjang banget guys. Yang minta sumbangannya itu. Seru juga sih melihatnya. Cuman berbahaya ya tetap ya, karena ini jalan trans antar lintas. Oh, selesai. Waduh, berbahaya. Sekarang kita sampai di perbatasan Tanah Bumbu sama Tanah Laut. Jadi sekarang baru di perbatasan nih. Kalau tadi pagi kita berangkatnya itu dari Tanah Laut. Jadi nanti kita akan masuk ke Tanah Bumbu, yaitu Batu Licin, masih Kalimantan Selatan. Sebentar lagi baru kita akan masuk perbatasan Kalimantan Timur. Ini kita sekarang sedang berada di kawasan pertambangan batu bara yang wah gila, gede banget dan luas banget, cuman jalannya kayak gini. Tuh, bekas. Ya guys, kita sekarang berjalannya di pinggir laut. Oh. Ini Batu Licin kali ya, kota ibu kotanya Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu. Oh ya benar. Kita udah lihat ada kantor-kantor, udah lihat ada PLN. Oke kawan-kawan, sahabat RTI di Batu Licin, kami izin melintas. Kami sekarang menuju ke Tanah Grogot dulu, Kalimantan Timur. Oke, sekarang kita berada di perbatasan antara Tanah Bumbu dengan Kota Baru. Itu adalah gerbang perbatasannya dan masih di Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah ini Kota Baru, kemudian kita lihat lagi ada apa. Jadi sepanjang jalan itu kita lihat ada tadi Tanah Laut, kemudian Tanah Bumbu, ada lagi Tanah Grogot. Jadi semuanya tanah-tanah nih, karena tanahnya banyak mengandung batu bara. Sepanjang jalan juga kita tadi melihat batu bara di mana-mana. Sekarang sudah 3:30 dan kita akan melanjutkan perjalanan ke Tanah Grogot. Go, makin seru! Telling things are well. What facts belong, it's hard to say. Your pattern is so hard to tell. But we're together, that's our game. Round and round and round we go. Sekarang sudah jam 6 sore, kita masih dalam perjalanan menuju perbatasan Kalimantan Timur. Jalanan bagus, pemandangan juga cukup bagus karena banyak bukit-bukit batu ya. Setelah kita tadi lewat hutan-hutan, kita udah masuk sebuah kota nih, kota perbatasan. Kayaknya kita nggak jadi sampai ke Tanah Grogot. Kita cari penginapan di sini aja dulu deh, karena sudah jam 7 ini. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Kalimantan Selatan, selamat pagi Sengayam. Kita sekarang berada masih di Kabupaten Kota Baru. Sebentar lagi kita mau perbatasan antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur. Tadi malam kita transit di sini di sebuah penginapan karena sudah malam. Dan sekarang akan kita lanjutkan ke Kalimantan Timur. Nanti kita akan melewati Tanah Grogot dan langsung ke Balikpapan. Kita sudah masuk ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sengayam nama daerahnya, Kabupaten Kota Baru. Cuman kalau kita sudah melintas ke sana, ke Kalimantan Timur, itu nama kabupatennya Pasir, Kalimantan Timur.
Kita lagi berada di Desa Seing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Jadi kita baru saja masuk ke perbatasan Kalimantan Timur dan itu adalah sebuah tower dari Mitratel juga, di mana memang ini masih jauh sekali ya kalau kita dari ibu kota Kalimantan Timur, masih berapa ratus kilometer lagi, apalagi kalau perjalanan kita kemarin dari ibu kota Kalimantan Selatan sangat-sangat jauh. Sudah hampir 1 tahun perjalanan kita bersama Mitratel bereksplor pelosok-pelosok keindahan Nusantara. Semangat kita tuh sama gitu. Sementara Mitratel juga dia mengeksplor di pedalaman-pedalaman pelosok-pelosok Nusantara untuk membangun tower-tower telekomunikasinya demi perkembangan digitalisasi ke pedalaman-pedalaman dan pelosok-pelosok Nusantara. Jadi buat kawan-kawan dari provider-provider lain yang ingin berkolaborasi, yang ingin bekerja sama dengan Mitratel, masih dengan tangan terbuka. Sudah terbukti di mana-mana ada. Jadi kita sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan berbangsa Indonesia. Apalagi ini akan sangat berpengaruh kepada informasi-informasi masyarakat-masyarakat di pedalaman dan juga dunia pendidikan Indonesia. Next slide, solar. Kita mau isi solar nih, gimana caranya? Guys, ini kondisi perbiosolaran di Kalimantan ini. Kita nggak jadi ikutan ngantri, tidak memungkinkan.